Oke, mahasiswa pengenalan pola, saya akan mencoba menjelaskan cara untuk menjawab latihan soal yang saya berikan di minggu ke-11. Ada 2 soal, untuk yang soal pertama perseptron, soal yang kedua backpropagation. Nah, untuk yang soal pertama dulu. Nah, soal pertama saya minta untuk menjelaskan proses learning pada perseptron dengan fungsinya yaitu menggunakan fungsi logika N. Tabel kalian bisa buat seperti ini, tabel logika N. Jadi ada 2 input x1, x2, 00, 0110 sampai 11. Kemudian outputnya, target outputnya 0001. Ini silakan dibuat tabelnya. Kemudian saya minta kalian tuliskan hasil penjumlahan perkalian dari input dengan bobotnya. Bobot sudah diketahui di soal seperti yang saya tuliskan di papan tulis ini. Kemudian kalau nanti dilengkapi isi tabelnya berapa hasil summation-nya berupa fungsi 1 kalikan bobot 0. Kalau mungkin dilihat dari gambar artificial neural network-nya bahwa yang ini adalah B0, bobot 0, ini bias kita set nilainya 1. Kemudian input pertama bobotnya W1, input kedua bobotnya W2, sehingga perkalian input dengan bobot silahkan nanti kalian tuliskan hasilnya sesuai dengan nilai input yang diberikan pada setiap baris pada tabel tersebut. Nah, kemudian tuliskan hasil output dari jaringan saraf neuron tersebut, Y-nya berapa. Perjanjiannya, kalau hasil summation-nya lebih dari 0, kalian bisa tuliskan di kolom Y, berarti dia masuk sebagai kelas yang 1, ya, jadi output 1, Y-nya 1, sedangkan kalau tidak Y-nya 0. Nah, silahkan dituliskan sesuai dengan nilai fungsi yang sudah kalian dapatkan dengan menggunakan yang diketahui dari soal, bobot-bobot yang diketahui dari soal. Kalau perlu kalian gambarkan garis fungsinya seperti apa. Nah, setelah itu saya minta kalian lanjutkan untuk kalau ada yang salah. Jadi kalau Y-nya ada yang berbeda dengan T-nya, targetnya, berarti kan masih ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, diperbaiki bobotnya. Ada 2 cara yang saya minta kalian tuliskan. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara pertamanya untuk semua yang salah, ya, nanti kalian jumlahkan seperti yang saya sudah terangkan. Apa yang dijumlahkan yaitu perkalian dari konstanta pengalinya bisa -1 atau -1 tergantung targetnya. Jadi semestinya targetnya kelas 1 tetapi salah, Y-nya 0, maka nanti berikan konstanta pengalinya ini sebesar -1. Ya, jadi harusnya kelas 1 tapi Y-nya 0, berarti kan kurang besar. Nah, minus dikali minus kan plus, nanti bobot yang baru mau ditambahkan. Jadi kalau yang salah mestinya T1 tapi Y-nya 0, kalian kalikan dengan 1. Sebaliknya kalau T-nya 0 tapi Y-nya 1, kalian kalikan 1. Nah, ini jumlahkan semua data yang salah dikalikan dengan input, ya, input sesuaikan x1 x2 nya. Nah, learning rate-nya gunakan yang diketahui yaitu 0,4. Itu cara 1. Kalian lengkapi, nanti kan akan dapat bobot baru, W0 berapa, W1 berapa, W2 berapa. Silahkan detailnya lihat di slide yang sudah saya berikan di minggu lalu. Nah, kemudian untuk cara kedua, berubah pada proses penambahan bobotnya. Jadi penambahan bobotnya, learning rate-nya dikalikan dengan nilai target yang diinginkan berapa, Y-nya berapa, dan dikalikan inputnya. Nah, ini bukan penjumlahan yang salah-salah, ya, tidak semua yang salah terus dijumlahin, tidak, tetapi satu persatu. Saya berikan contoh misal nih. Yang pertama x1, x2 kan targetnya 0. Misal salah, keluarannya Y-nya 1, kan berarti salah. Nah, kalian hitung itu untuk yang x1-nya 0, x2-nya 0 dulu. Jadi satu persatu. Jadi hitung dulu untuk x-nya 0 sama 0, x1 0, x2 0. Berarti ada bobot baru untuk input x1 0, x2 0. Bisa kalian tuliskan di sini lah bobot barunya, ya. Jadi mungkin tambahkan kolom kalau misalnya ada update bobot yang baru
W1 baru, W2 baru, kurang satu lagi, W0 yang baru. Ya, jadi kalau ada salah, tuliskan perubahan bobotnya untuk proses yang kedua, cara yang kedua. Jadi setelah satu input ada salah, kan ambil bobot, hasil yang baru berikan di kolom tambahannya. Nah, bobot yang baru ini nanti dipakai di perhitungan input berikutnya. Ya, jadi kalau ada perubahan bobot, langsung masukkan ke persamaan fungsinya dengan bobot yang baru tadi. Jadi W0 yang baru, W1 yang baru, W2 yang baru. Kalau misalnya benar, nggak usah diupdate bobotnya. Tapi kalau salah, lakukan hal yang sama seperti tadi untuk input yang baru yang salah tadi. Seperti itu terus. Ya. Saya minta kalian lakukan satu iterasi itu berarti ya cuma 4 baris ini, stop. Misalnya nanti masih ada yang salah, biarin. Ya. Nanti kita akan bahas minggu depan kalau ada iterasi berikutnya seperti apa. Saya coba ingin kalian terapkan satu kali proses untuk semua input, baik di cara 1 maupun di cara 2. Itu untuk soal yang pertama. Oke, saya mau jelaskan untuk cara menjawab yang latihan soal nomor 2, yaitu learning pada multilayer perseptor dengan menggunakan back propagation. Ini soalnya sudah saya tuliskan. Kemudian nilai bobot yang diketahui juga sudah saya tuliskan semuanya. Input yang ingin diuji yaitu logika XOR. Saya pakai satu input saja dengan X1 nya 1, X2 nya 0. Kan targetnya kalau 1 XOR 0, targetnya 1. Nah, dengan menggunakan multilayer perseptor yang sudah diketahui bobot masing-masing, saya ingin kalian jelaskan proses learningnya. Nah, learning rate-nya kita akan gunakan nilai 0,6, kemudian prosesnya tolong dituliskan. Nah, ini saya coba pandu bagaimana kalian nanti cara menjawabnya. Mulai dari proses pertama, forward propagation dari input nanti ke hidden layer, habis hidden layer menuju ke output layer. Oke, input ke hidden layer dulu. Sama dengan perseptron, kalian harus jumlahkan perkalian input dengan bobotnya. Oke, kalau contoh yang di sini berarti bias inputnya 1 kalikan bobotnya V01 untuk masuk ke set 1. Saya tuliskan sesuai dengan materi yang minggu ini. Untuk masuk ke neuron saya gunakan istilah yang sama ya, jadi biar kalian tidak bingung dengan istilahnya. Saya gunakan istilah yang sama dengan yang ada di slide. Jadi saya gunakan kata net ya, net yang masuk ke neuron hidden set 1. Jadi jumlahkan input bias 1, bobotnya V01. Saya disuruh. Biasanya tulisnya kalau yang bias di belakang, tidak apa-apa. Saya tuliskan gini aja, V01. Kemudian input pertama X1 dikalikan dengan V11. Jadi saya tuliskan dulu simbolnya, saya nggak tuliskan angkanya. Input pertama. Input kedua X2 masuk ke set 1, berarti kan pakai V21. X2 kalikan V21, terus baru input bias ya, input biasnya kan 1 dikalikan V01. Nah, silahkan nanti cari sendiri nilainya. Untuk X1, X2 yang diinginkan X1 nya 1, X2 nya 0, masing-masing nilai bobot V kan sudah ketahuan, jumlahkan. Nanti hasil penjumlahannya akan menjadi nilai parameter fungsi aktivasinya. Jadi kalau mau digambar, netnya itu berarti yang sebelah sini ya, net dari neuron ZI, ini outnya ya. Demikian pula Z2 kayak gitu ya. Neuron hidden Z2 ini untuk hitung netnya, nanti ini ada proses penghitungan outnya. Nah, output atau kita pakai variabel out dari neuron Z1, gunakan sigmoid function. Jadi 1/1 ditambah E pangkat minus hasilnya net ini. Net Z1. Silahkan nanti dicari nilainya berapa, ini juga nanti
hal yang sama untuk yang neuron hidung kedua Z2 ya. Saya coba tuliskan saja. Berarti input 1 X1 di sini notasi bobotnya dari X2 menuju, ini untuk yang Z2 ya, dari X1 menuju Z2 maksud saya salah ya. Dari input 1 X1 bobotnya simbolnya V12 ya, dari 1 menuju hidung 2, input kedua X2, nah ini dia bobotnya V22. Kemudian bias saya pakai nilai variabel V02, carilah hasilnya berapa, sama nanti outnya pakai fungsi sigmoid 1 ditambah E pangkat minus net dari Z2. Silahkan dicari. Nah itu dari input menuju hidden layer. Nah terapkan hal yang sama dari hidden menuju output layer. Berarti bagian kedua ya, hidden menuju ke output. Nah bedanya dengan yang di slide, kalau yang di slide saya contohkan kemarin yang di slide ada 2 neuron output. Kalau yang ini kita pakai 1 neuron output karena outputnya cuma 2. Kalau nggak 1 ya 0. Nilai ekspor itu kalau nggak 1 0. Jadi saya nggak perlu 2 neuron output, tapi saya perlu 1 saja. Berarti hanya menghitung 1 kali penjumlahan yang masuk ke Y1 ya. Berarti netnya berapa, nanti outnya dihitung juga. Caranya sama dengan yang di atas ya. Net ya, ikutin simbolnya ini kan, simbol Y ya. Net Y1 bias Z1 Z2. Berarti Z1 kalikan bobotnya Y11, Z2 kalikan bobotnya Y12 tambah biasnya 1 kalikan bobotnya W01. Dapat apa? Berapa? Sama untuk fungsi outputnya pakai sigmoid juga. Out dari Y1 1 per 1 ditambah E pangkat minus net dari Y1, dapat angkanya. Nah setelah itu dapatlah nilai out Y1 itu adalah nilainya Y. Jadi ini output dari proses forward propagation ya. Jadi proses pertama kan forward propagation. Jadi output dari classifier multilayer perseptron yang dihasilkan dengan bobot yang sudah diketahui di soal. Nah, mestinya nanti hasilnya tidak sesuai keinginan, nggak pasti 1. Jadi kalau pasti ada sedikit perbedaan, jadi tidak bulat karena masuk ke fungsi sigmoid ini jarang ya sama dengan 1. Biasanya mendekati 1, antara 0 sampai 1, jadi mendekati 0 atau mendekati 1. Jadi ada selisih. Nah, kalau ada selisih itu berarti kan masih ada kesalahan. Nah, kita akan hitungnya dengan square error. Ya, ini square error. Oke, saya taruh di sebelah sini saja. Nah, berarti errornya berapa dengan menggunakan fungsi mean square error, gitu ya? Square error. Berarti errornya adalah setengah dari targetnya yaitu 1 dikurangi ya ini nilai yang diperlukan. Oke, itu errornya. Nah, targetnya ya rata-ratanya 0,01. Nah, kalau misalnya E yang didapatkan ini belum sampai 0,01 atau masih lebih besar dari 0,01, berarti errornya berarti masih besar, ya, lebih dari 1%. Pengennya errornya tuh tercapai 1% aja, atau kalau bisa lebih kecil dari 1%. Nah, kalau ternyata error didapatkan lebih dari 1%, berarti kan perlu diperbarui, diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Bobotnya. Nah, makanya proses yang kedua ya ini, jadi saya hapus dulu. Proses kedua
Anda lanjutkan proses backward itu untuk update bobotnya. Pas dulu. Oke, saya akan melanjutkan tentang bagaimana mengupdate bobot backward propagation dari output ke hidden, terus nanti hidden ke input layer. Yang dari output ke hidden dulu, karena output neuronnya cuma satu, jadi nanti saya hanya menghitung informasi errornya hanya dari neuron Y1 saja, tidak perlu menghitung untuk output yang lainnya. Kalau yang dicontoh slide kan ada 2 output, jadi harus menghitung informasi error 2 kali. Kalau ini informasi error, jadi simbol informasi error kita cukup hitung dari error neuron Y1 saja. Nah, informasi errornya sebesar berapa? Kalau di slide bisa dilihat persamaannya, saya coba tuliskan disesuaikan dengan simbol yang sudah ada di soal. Jadi informasi error keluaran dari neuron output Y1 sebesar negatif target dikurangi, ini kan selisih error ya, jadi targetnya berapa, B yang dihasilkan berapa, nah selisihnya berapa, dikalikan Y-nya sendiri, kemudian dikalikan 1 kurangi. Ini proses gradien terhadap error yang dihasilkan sebelumnya. Jadi detail dari proses gradiennya kan sudah di slide. Jadi ini saya langsung ke persamaannya yang sudah jadi itu ya. Jadi silahkan nanti dihitung informasi errornya berapa ya. Targetnya kan 1, Y-nya ya tadi kan saya sudah minta di proses forward propagation, kalian kan sudah dapat Y-nya lagi berapa, sehingga kan ada selisih errornya. Nah itu selisih error itu yang kita akan simpan untuk informasi error pada output neuron Y1. Nah informasi error ini akan dipakai untuk mengupdate bobot W01, W11, dan W12. Saya berikan contoh dulu yang mengupdate bobot W11. Jadi nanti W11 bobot barunya berapa? Ini persamaan lengkapnya. Jadi W11 yang baru adalah W11 yang lama dikurangi learning rate-nya. Di soal diketahui 0,6 yang akan dikalikan dengan informasi error di Y1 yang tadi kalian dapatkan berapa, dikalikan input yang masuk Y1. Input yang masuk Y1, kalau saya update W11 berarti kan yang menuju ke sini adalah keluaran dari Z1. Maka saya tuliskan output dari Z1. Nah, di form propagation coba cek nilai output Z1 nilainya berapa, itu kalian masukkan ke sini. Nanti kan akan dapat akhirnya W11 yang baru berapa. Dapatlah proses update pertama untuk W11. Lakukan hal yang sama untuk W12. Karena output neuronnya cuma 1, informasi errornya ya cuma ini saja, yaitu informasi error dari output neuron Y1. Jadi ini akan dipakai di W12. Update bobot W12 kan, kalau W12 kan menuju Y1, berarti error di Y1 informasinya juga akan dipakai update bobot di W12. Bagaimana persamaannya? Sama seperti yang atasnya, tinggal mengganti bobot lamanya W12 akan dikurangi dengan learning rate yang akan dikalikan dengan informasi errornya Y1 dikalikan, nah perhatikan dikalikan siapa? Karena kan mau update W12, dikalikan yang masuk ke Y1 lewat W12, berarti kan output dari Z2. Jadi pengalinya adalah output Z2 yang keluar dari Z2. Berapa angkanya? Nah, dicari. Itu W11, W12. Terakhir yang dari bias hidden ke output kan
ada bobot W01 ya. Maka W01 yang baru adalah W01 yang lama dikurangi, sama ya. Running rate yang akan dikalikan dengan W01 kan juga menuju Y1, berarti informasi errornya di Y1 dipakai. Yang akan dikalikan dengan yang masuk ke Y1, yang masuk ke Y1 berapa? Ya, yang masuk ini kan 1 karena kan konstanta. Beda sama yang ini, yang masuk ke sana hasil keluarannya Z1. Kalau ini kan konstanta 1, jadi ya dikalikan dengan 1. Selesai untuk output ke hidden, bobotnya yang baru dapat. Oke, sekarang lanjut ya, dari hidden ke input. Nah, tuliskan di bawah aja ya, hidden ke input. Nah, untuk hidden ke input, prosesnya adalah dapatkan informasi error yang masuk ke, nah, kan hidden ada 2 node, maka dapatkan yang informasi errornya di Z1 berapa, dan nanti juga hitung informasi error yang di Z2 berapa. Nanti dapat. Nah, nilai ini yang nanti akan dipakai untuk mengupdate. Kalau yang informasi error di Z1 untuk update V01 yang mau di Z1 ya, mengupdate V11, mengupdate V21. Dan nanti informasi error di Z2 akan dipakai untuk update V02, V12 dan V22. Oke. Nah, untuk yang hidden ke input, setiap update bobotnya coba saya terangkan gitu ya. Mulai dari saya mengupdate bobot yang input X1 menuju ke Z1, berarti bobotnya ini kan namanya V11. Oke, jadi nanti saya akan mengupdate bobot V11. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi saya katakan, saya butuh informasi error untuk yang di hidden Z1. Jadi informasi error di hidden Z1. Nah, untuk informasi error Z1 membutuhkan informasi error yang di tahap sebelumnya, karena kenapa? Z1 kan berhubungan dengan Y1. Maka tadi kan ada error di neuron output Y1. Nah, error itu kan juga akan berakibat error di layer depannya. Jadi informasi error di Y1 juga harus diberitahukan untuk neuron Z1, sehingga informasi errornya Z1 memerlukan ya proses atau informasi error yang tadi sudah dihitung sebelumnya. Sehingga persamaannya untuk total informasi errornya Z1 adalah dengan mempertimbangkan informasi errornya di Y1 yang dikalikan dengan W11. Kenapa W11? Karena Z1 dengan Y1 hubungannya lewat bobot W11. Jadi ini pengali informasi error yang menuju ke Y1 sehingga informasi Y1 supaya nanti dipakai di Z1 harus dikalikan dengan W11. Karena ini cuma satu output neuron, ya selesai. Kalau yang di slide karena ada 2 output neuron, Anda coba perhatikan yang di slide, nggak cuma satu kali proses, ada plusnya ya, plus informasi error output yang neuron kedua. Nah, ini kebetulan karena cuma satu output neuron yaitu Y1, ya udah selesai. Perkaliannya hanya di output neuron Y1 kalikan dengan bobot dari Z1 ke Y1 yaitu W11. Oke, jadi urusannya selesai untuk mentransformasikan error dari output ke hidden. Nah, sekarang informasi error yang nanti akan mengupdate ke depannya. Nah, itu bagaimana? Nah, ini sama seperti yang tadi, ini merupakan turunan dari fungsi output Z1, yaitu
output Z1-nya berapa, jadi hasil outputnya Z1 berapa, yang akan dikalikan dengan 1 dikurangi output Z1. Ini kan fungsi turunan sigmoid dari output Z1. Kemudian yang terakhir, kalikan dengan input yang menuju Z1. Perhatikan, input yang ke Z1 dari X1, berarti akan dikalikan X1. Nah, itu informasi error di neuron Z1. Jadi memperoleh informasi error dari layar sebelumnya Y1 dimasukkan ke Z1, nanti karena mau update V11 juga akan dikalikan dengan inputnya yaitu X1. Setelah itu baru bisa update bobot satu-satu dengan persamaan satu yang lama dikurangi learning rate-nya dikalikan informasi error di Z1. Itu baru yang satu-satu. Nah, sekarang saya teruskan yang membutuhkan informasi error Z1 mana lagi? Ada ya, yang menuju Z1 kan ada V21, ada V01. Nanti saya coba jelaskan untuk yang update V21. Maka nanti V21 dikurangi learning rate informasi error di 21 ya. Untuk pengalinya agak berbeda. Oke, mungkin ini biar tidak salah saya pindahkan di sini aja. Nah, pengalinya yang berbeda. Pengalinya untuk yang V21 pengalinya adalah input X2. Itu. Yang atas bagaimana? Yang atas sama. Ya, yang informasi error di Z1 ngambil dari yang sebelumnya ya, menuju satu kan satu, terus yang tadi itu yang saya jelaskan. Jadi yang di pengali X1 pindahkan ya, lokasinya V11 untuk kan bentuk input X1, V21 untuk input X2, jadi pengalinya di sana. Terakhir V01 yang baru adalah V01 yang lama kurangi learning rate dikalikan sama ya, pakai informasi error di Z1 kalikan. Nah, ini inputnya adalah 1. Selesai. Baru dari yang Z1, hidden Z1. Nah, hidden Z2 sebenarnya prosesnya nggak beda, cuma simbolnya ya kita pakai yang Z2. Maka ya tinggal mengganti aja, disesuaikan kebutuhan. Tetap outputnya kan cuma 1 Y1, jadi cuma pakai informasi error di Y1. Nah, tapi pengalinya beda. Bukan lagi pakai W11 karena kan kalau menuju Z2 perantaranya adalah bobot 12. Berarti W-nya W12 kali. Nah, Z2 outputnya adalah output Z2, berarti kalikan turunan sigmoid dari output Z2-nya. Jadi output Z2 dikurangi, dikalikan 1 kurangi output Z2. Nah, hasilnya menjadi informasi error di Z2. Nah, ini akan mengupdate bobot-bobot yang menuju Z2. Saya mulai dari yang input pertama V12. V12 yang baru adalah V12 yang lama dikurangi learning rate, kalikan informasi error di Z2, kalikan. Nah, V12 inputnya kan X1, dikalikan X1. V12 yang V22 yang baru ya, dari output yang kedua, V22 yang lama, learning rate dikalikan informasi error di Z2, output yang kedua adalah X2. Terus dari bias namanya V02. Jadi V02 yang baru adalah V02 yang lama, kurangi learning rate dikalikan informasi error di Z2, kalikan biasnya adalah
Ya, jadi sudah lengkap semuanya. Bobot dari hidden ke input sudah terupdate. Nah, silahkan kalian isikan, kalian cari nilai-nilainya, bobot yang dari output ke input, hidden yang baru berapa, dari hidden ke input yang baru berapa. Nah, itu selesai untuk proses update learning 1 kali iterasi itu yang saya minta. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat email ataupun lewat WA. Oke, terima kasih.